Ya, mulai. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri bernama Widyarna Belazahira Kusumadewi dengan rekan saya Kinanti Lestari, Zida Sufi Muharomi, Adelia, dan Rani Diah Pratiwi. Kami akan mempresentasikan materi mengenai mobilitas dan konduktivitas ion pada sistem larutan elektrolit menggunakan hukum Clorach dan pengenceran Ohlstad. Baik, slide selanjutnya. Materi yang pertama yaitu mengenai mobilitas ion. Pergerakan ion dalam larutan bersifat acak, namun aliran migrasi dapat dimulai pada penerapan medan listrik adalah beda potensial dua elektroda, dipisahkan oleh jarak L. Dapat diketahui melalui persamaan sebagai berikut. Mengambil ekspresi yang diturunkan oleh Stokes yang berkaitan gesekan dan viskositas pelarut untuk mengikuti persamaan sebagai berikut. Ketika gaya percepatan dan perlambatan saling seimbang, maka S didefinisikan sebagai persamaan berikut. Next selanjutnya. Kemudian yang kedua ada mobilitas ion dan konduktivitas. Mobilitas ion ada hubungannya dengan hantaran listrik atau konduktivitas di dalam larutan. Contohnya yaitu mobilitas dari Cl dalam larutan air dapat dihitung melalui konduktivitas ion molarnya dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada contoh soal sel konduktometer dengan elektroda yang dipisahkan oleh 1 cm dan tegangan yang diberikan yaitu 1 volt. Hitunglah kecepatan hanyut ion Cs positif dalam air pada suhu 298 Kelvin dengan diketahuinya jari-jari ion 10 pm yang sama saja nilainya dengan 170 dikali 10 pangkat negatif 12 meter dan NH2O-nya yaitu 0,891 kali 10 pangkat negatif 3 kg per meter sekon. Ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus yang pertama yaitu mu sama dengan E per Nm per 6 pi NR, di mana Zn ini nilainya yaitu 1,602 kali 10 pangkat negatif 19 kolom dibagi dengan 6 dikali pi yang bernilai 3,14 dan dikali N-nya ini NH2O yaitu 0,891 kali 10 pangkat negatif 3 kg per meter sekon dan dikali dengan R atau jari-jari ion Cs tadi yaitu 170 kali 10 pangkat negatif 12 meter. Dan dihasilkan yaitu mu-nya 5 kali 10 pangkat negatif 8 meter persegi V per S. Dan E-nya yaitu dan kita dapat menghitung E-nya dengan rumus delta theta per L yaitu 1 V per 0,01 M yaitu sama dengan 100 volt 100 V per M dan S-nya sama dengan mu E sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 8 meter persegi Vs dikali 100 V per M sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 6 meter per sekon. Dan selanjutnya
yaitu ada bilangan transport. Bilangan transport sendiri yaitu pada mobilitas ion adalah fraksi dari arus total yang dibawa oleh ion jenis tertentu. Untuk larutan dengan dua jenis ion, bilangan transport kation dapat dihitung dengan menggunakan persamaan, yaitu T, yaitu yang bisa dilihat pada PPT. Dan untuk bilangan transport pembatas didefinisikan dalam batas nol konsentrasi larutan elektrolit yang dapat dilihat rumusnya di PPT dan atau dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu lambda sama dengan Z mu F menghasilkan rumus yang tertera di PPT. Seperti kita mengukur jumlah transport ion individu, ion konduktivitas, dan mobilitas ion pun dapat ditentukan seperti itu juga. Baik, cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, next slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani Dia Pratili. Baik, selanjutnya tentang konduktivitas larutan elektrolit, yaitu ion dalam larutan dapat digerakkan dengan menerapkan perbedaan potensial antara dua elektroda. Konduktasi G didefinisikan sebagai kebalikan dari hambatan R, dengan G sama dengan 1 per R dengan satuan omega pangkat min 1 atau S untuk elektroda pelarut paralel dengan ruas A sebagai berikut. G sama dengan KA per R, di mana KK yaitu konduktivitas dan L jarak yang memisahkan pada pelat. Bisa dilihat pada tabel. Untuk selanjutnya, konduktivitas spesifik K sama dengan K larutan min K pelarut, yang dimana konduktivitas molar adalah konduktivitas satuan larutan apabila konsentrasi larutan sebanyak molar, sehingga secara matematis dirumuskan sebagai hantaran molar sama dengan konduktivitas spesifik per konsentrasi larutan. Atau jika satuan volume yang digunakan dalam sentimeter, maka persamaan yang menjadi hantaran molaritas sama dengan konduktivitas spesifik per konsentrasi larutan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelia. Kepada Adelia bersama. Selanjutnya yaitu elektrolit lemah. Selanjutnya yaitu konduktivitas ekuivalen. Konduktivitas jenis elektrolit seringkali ditentukan dan dinyatakan persatuan konsentrasi ion. Untuk membandingkan konduktivitas elektrolit yang berbeda tanpa berpengaruh oleh konsentrasinya, digunakan besaran konduktivitas ekuivalen. Untuk larutan yang mempunyai konsentrasi C, gram ekuivalen per liter, dan konduktivitas jenis dalam ohm min 1 cm, min 1 ohm dalam ohm min 1 cm 2x min 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, tabel hubungan antara mol dan gram ekuivalen. Zat larut HCl, 1 mol per gramnya itu 36,46, 1 gram ekuivalen HCl itu 36,46, ion HCl H3O+, 1 mol gram HCl 19,03, 1 gram ekuivalen HCl 19,03.
AlCl3 1 mol gramnya 13,33, 1 gram ekuivalen AlCl3 44,44, ion AlCl3 Al3 positif 1 mol gram AlCl3 26,98, 1 gram ekuivalen AlCl3 8,99. Al2SO4 1 mol gramnya 342,14, 1 gram ekuivalennya AlCl 5,57,01 gram, ion AlSO4-nya Cl- sama SO4 2-. 1 mol AlSO4 yang Cl-nya 35,45 gram, SO4 2 negatifnya 96,6, 1 gram ekuivalen Cl- 35,45 dan SO4 2 negatif 48,3. Slide selanjutnya. Elektrolit kuat. Elektrolit kuat adalah zat yang terionisasi sempurna dalam larutan dan meliputi padatan ion dan asam kuat sebagai hasil pengionan sempurna. Konsentrasi ion dalam larutan sebanding dengan konsentrasi elektrolit yang ditambahkan. Dalam suatu seri pengukuran ekstensif selama abad ke-19, Ferenczi Conwurst membuktikan bahwa pada konsentrasi rendah konduktivitas molar elektrolit kuat mentaati hukum Conwurst, yaitu bahwa konduktivitas molar sebanding dengan angka pangkat konsentrasi sebagai bisa dilihat di PPT. Delta ohm sama dengan adalah konduktivitas molar pembatasan. K adalah konstanta yang biasanya tergantung pada stoikiometri elektrolit. C 1/2 adalah muncul dari interaksi ion-ion seperti diperkiraan oleh teori de Broglie. Conwurst juga membuktikan bahwa delta ohms dapat dinyatakan sebagai jumlah distribusi dari ion individualnya jika konduktivitas pembatasan kation dinyatakan sebagai lambda plus dan untuk ion dinyatakan sebagai lambda negatif, maka hukum migrasi bebas ion adalah lambda m sama dengan V per lambda positif ditambah V per lambda negatif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada elektrolit lemah, di mana elektrolit lemah adalah zat yang tidak terionisasi sempurna dalam larutan. Zat ini meliputi OH dan basa bronsit lemah seperti NH3. Ketergantungan konduktivitasnya pada konsentrasi dengan jelas berasal dari pergeseran kesetimbangannya ke arah produk pada konsentrasi rendah. Di mana di sini ada reaksinya, yaitu ada HA pada fase aqueous ditambahkan dengan H2O liquid menghasilkan suatu kesetimbangan, yaitu H3O positif dalam fase aqueous plus A negatif dalam fase aqueous. Di mana di sini 1 minus alfa C berkesetimbangan menjadi AC dan AC. Konduktivitas bergantung pada jumlah ion dalam larutan dan karenanya juga pada derajat ionisasi elektrolit. Alfa derajat ionisasi didefinisikan sehingga untuk asam Ha pada konsentrasi nominal C pada keadaan setimbang. Kemudian, jika kita mengabaikan koefisien aktivitas, maka rumus konstanta keasaman kira-kira sebagai berikut, di mana Ka sama dengan alfa kuadrat dikalikan dengan C per 1 dikurangi alfa aksen.
Oleh karena itu, derajat ionisasi jika konsentrasi C adalah alfa sama dengan Ka per 2C dikalikan dengan 1 ditambah dengan 4C per Ka dipangkatkan setengah dikurang 1. Jika konduktivitas molar elektrolit terionisasi sempurna, maka hipotesisnya adalah lambda aksen M. Sedangkan jika hanya fraksi alfa yang sebenarnya terdapat sebagai ion dalam larutan, maka konduktivitas molar terukur lambda M dinyatakan dengan lambda M sama dengan alfa lambda aksen M. Pada pengenceran tak terbatas, asam lemah sepenuhnya terdisosiasi, di mana alfa sama dengan 100%. Hal ini dibuktikan dengan hukum pengenceran Ostwald yang memungkinkan pendugaan limit konduktansi molar, yaitu persamaannya 1 per lambda M sama dengan 1 per lambda 0 M ditambahkan dengan C lambda M per Ka dikalikan dengan lambda 0 M dipangkatkan 2. Konduktansi molar pembatas yaitu 1 per lambda sama dengan 1 per lambda 0 ditambahkan dengan C lambda dibagi dengan K lambda batas 0 hingga 2. Grafik untuk menentukan nilai batas konduktivitas molar suatu larutan dengan ekstrapolasi ke konsentrasi 0. Pada pengenceran asam lemah, elektrolit lemah berlaku hukum pengenceran Ostwald yang disimpulkan sebagai berikut. Derajat ionisasi lemah dalam air akan makin besar jika konsentrasi lemah itu diperkecil. Grafiknya dapat dilihat pada PPT. Next. Kemudian ada contoh soal. Di mana di sini terdapat contoh soal mobilitas dari Cl dalam larutan air. Hitunglah konduktivitas ionik molernya. Di mana diketahui lambda sama dengan C mu F, di mana lambda sama dengan 7,91 dikali 10 pangkat 8 meter kuadrat S pangkat 1 V pangkat negatif 1 dikali 9,85 mol pangkat 1 sama dengan 7,63 dikali 10 pangkat min 3 SM kuadrat mol pangkat negatif 1. Mengambil sel konduktor dengan elektroda yang dipisahkan oleh 1 cm dan tegangan yang diberikan 1 volt. Maka hitunglah kecepatan hanyut ion CS positif dalam air pada suhu 298 Kelvin. Di mana di sini TCS itu sama dengan 170 pm dan NH2O yaitu 0,891 dikali 10 pangkat negatif 3 kilogram M pangkat negatif 1 S pangkat negatif 1. Di mana kita bisa melakukan penyelesaiannya yaitu menggunakan persamaan rumus mu sama dengan ZE per 6 dikali PNR sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat negatif 19 C, kemudian dibagi dengan 6 dikali 3,1416 dikali 0,891 dikali 10 pangkat negatif 3 kilogram mol per second dikali 170 dikali 10 pangkat negatif 12. Kemudian didapatkan mu sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 8 meter kuadrat V pangkat negatif 1 S pangkat negatif 1. Di mana di sini didapatkan persamaan E sama dengan delta dibagi dengan E sama dengan 1 per V sama dengan 0,01 M sama dengan 100 V M pangkat negatif 1.
di mana S sama dengan UE sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 8 meter kuadrat V negatif 1 S negatif 1 dikali 10 pangkat M negatif 1 sama dengan 5 dikali 1,5 dikali 1 pangkat negatif 6 MS pangkat negatif 1. Kemudian saya kembalikan kepada moderator.